Shalom, perkenalkan nama saya Ira Dinda Mubanju dengan NIM 2121095, mata kuliah Kapita Salekta Sumba. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan karakteristik sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita ingin membahas apa itu karakteristik sosial ekonomi, yaitu di mana yang menunjukkan sumber daya yang dimiliki seseorang untuk melakukan komunikasi. Ia menunjukkan kemampuan, memiliki saluran dan partner komunikasinya. Karena itu dapat diterima bahwa menurut pendapat Berlo pada tahun 1960 mengatakan bahwa orang dari kelas sosial yang berbeda berkomunikasi secara berbeda. Faktor lainnya seperti lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan kondisi sosial ekonomi. Kemudian, apa itu aspek sosial dan ekonomi? Aspek sosial yaitu meliputi segala hal yang melekat dalam kehidupan manusia seperti adat, kelompok, dan masyarakat. Nah, kemudian aspek ekonomi yaitu dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian, karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat Sumba dibagi menjadi 3. Yang pertama ada resiprositas, yang kedua barter, dan yang ketiga menjual. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter yang merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa. Alasan mengapa masyarakat lebih mengutamakan suatu cara pertukaran, yaitu yang mencakup transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang, karena hubungan seperti itulah yang merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat. Kemudian di sini terdapat 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat, yaitu yang pertama hukum adat, yang kedua hukum gereja, dan yang ketiga hukum negara. Hukum adat, apabila suatu permasalahan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara orang menuju kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Yang kedua ada hukum gereja, apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja, sehingga majelis jemaat yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian hukum negara. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dari pihak para ketua adat maupun majelis jemaat, maka melalui hukum negara yang merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.